Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Di episode kali ini saya akan membicarakan peran dari Kongso atau Kangsa. Itu cerita yang kita tahu adalah raja yang sangat bengis gitu ya Pak ya, atau peran antagonis di wayang orang yang sangat amat sadis ya, karena membunuh dari saudara-saudara Krishna ya Pak ya. Untuk tahu cerita lebih lanjutnya, itu yang tahu tentu saja Pak harus mengkaji. Jadi gimana Pak cerita Kongso itu sendiri dia? Kongso ya, itu ada beberapa buku sebagai panduan atau buku pakeman. Jadi pakem yang biasa diceritakan oleh pementasan wayang orang itu selalu pakai pakem yang Nusantara. Jadi andai kata Mahabharata, bukan Mahabharata yang masih asli dari India. Yang kalau di Nusantara sini pakem Mahabharata itu hanya diperuntukkan dalam kitab Weda, dalam persajian atau dalam acara apa itu. Nah, terus ditulis lagi sama orang-orang kita, orang-orang Nusantara yang khususnya orang Jawa, di Nusantarakan. Disaring lagi lebih Nusantara gitu ya Pak ya. Saring disesuaikan dengan budaya dan adat istiadatnya orang Nusantara. Nah, setelah dijadikan patokan cerita itu ditulis lagi sama orang-orang pandai tentang sastra dan budaya, itu dibikin lagi sampai dengan Mahabharata 18 parwa itu sudah dibuat satu-satu dari parwa A, parwa B, parwa C sampai 18 itu sudah dijawakan atau dinusantarakan. Nah, itu pun masih diambil lagi oleh orang pinter lagi, menulis lagi sehingga jadi beberapa versi gitu. Nah, kalau untuk pertunjukan wayang orang atau untuk pertunjukan wayang kulit atau wayang lah pokoknya, itu sudah memakai pakem yang banyak, itu diperbanyak lagi atau dicampur atau diambil yang ini terus ditambahi, mesti begitu kan, diolah lagi itu. Maka kalau tentang Kongso itu yang pengalaman atau sepengetahuan saya 2 episode. Jadi episode yang menganut kitab Hariwangsa. Hariwangsa itu sendiri mengambil dari Mahabharata. Terus ada kitab yang sudah pedalangan, maksudnya yang sudah banyak itu. Terus dipadukan, dicampur lagi sama ide atau kreativitasnya dalang atau sutradaranya itu. Nah, kalau pengen tahu ginya atau banjaran Kongsonya itu pasti dari lahir terus sampai dengan dewasa sampai dengan mati. Nah, ini saya urutkan aja yang dari pakem yang sudah dicampur baur itu tadi, yang sudah Nusantara. Nah, yang biasa diceritakan di pementasan wayang orang. Untuk melihat kelahiran Kongso itu kita mesti mengambil pakem-pakem yang lain. Jadi kita awali dari masa Mandura ya. Ini kan kejadian kelam atau kabut yang menyelimuti negara Mandura. Nah, ini yang pakem wayang orang ya, pakem pedalangan untuk pentas wayang orang. Itu biasanya pengalaman saya dulu juga mengambil, kami mulai itu dari
Basudewa Grogol. Basudewa Grogol. Ya, ini Basudewa Grogol itu maksudnya kerangkeng atau tempat hewan. Kandang gitu ya. Kandang gitu. Basudewa membuat kandang. Itu karena Basudewa itu merasa dirinya itu seperti orang terkutuk begitu. Dia raja besar, negaranya besar, tapi dia punya istri sampai 3. Sampai istri 3 dan istri kelangenan. Ya istri tapi yang paling bawah lah. Selir gitu. Kayak selir gitu. 3 itu. Jadi Basudewa itu istrinya Mairah, Mahiro itu Rohini, kemudian Mahindra itu Dewaki. Nah 3 itu. Kalau yang selirnya tadi namanya Worobodro, yang nantinya akan dijadikan istri, diangkat lagi kedudukannya menjadi istri, namanya diganti Bodro ini. Itu menyesal atau keluhan si Basudewa itu sudah negaranya besar, tapi punya istri 3, belum punya keturunan. Nah, itu kalau zaman dulu ada raja-raja itu kalau nggak punya keturunan udah merasa kena shooting dewa gitu, kena jadi udah kurang layak, sehingga dia ingin mempunyai anak. Nah itu karena belum punya anak itu dia ingin melakukan upacara sesaji geraha itu untuk memberi sajian kepada para leluhur, pada dewa-dewa, pada ini. Nah, karena kejadiannya itu di kerajaan Mandura, Basudewa juga merasa ini kerajaan ini juga kurang memungkinkan gitu. Serasa seperti kena welaing dewa, kena hukuman dewa gitu. Nah, dia juga mau mengadakan upacara sesaji. Nah, kalau dulunya sesaji itu Purusa Meda, sesaji untuk negara itu mengorbankan manusia. Tapi sudah dihilangkan itu pengorbanan manusia, itu diganti mengorbankan binatang. Nah, itu dia mau mengadakan 2 sesaji itu. Nah, itu untuk mencari binatang yang lebih cepat diterima oleh dewa, itu adalah khusus binatang-binatang yang bikin suka hati para dewa. Jadi seperti kijang, seperti pokoknya binatang yang agak aneh, beda dengan binatang-binatang yang biasa diketahui gitu. Dia bikin grogol itu, Pak Grogolan itu dia berburu mencari binatang. Pada waktu mencari binatang di situ, ini kebetulan ini dewa ini juga memikirkan kejadian-kejadian di Marsapata kan itu. Nah, ini dewa ini pada waktu itu berkumpul untuk melaksanakan sumpah Prabu Rama dengan Lesmono adiknya, yang dulu itu Lesmono setia sekali, tidak pernah mengecewakan dan lain sebagainya, nurut sekali. Nah, itu dulu pernah sumpah si Romo ini, berjanji gitu ya, berjanji nanti kalau penitisan lagi aku yang jadi lebih muda, kamu yang jadi lebih tua, jadi saya akan mengabdi kepada kamu untuk membalas itu. Nah, itu Romo itu kan titisan Wisnu, jadi di situ Wisnu, terus ada sucinya Laksmana. Satu lagi ada yang harus turun ke Marcapada untuk menitis kepada seseorang atau bayi, itu yang namanya
Naga Basuki. Sang Hyang Naga Basuki itu juga mau turun ke Marsapada. Nah, itu disarankan oleh rajanya Dewa, kamu turun ke Mandura sesuai dengan keluh kesahnya si Raja Mandura untuk menjawab permohonan sesajian atau doa-doa dari Basudewa di negara Mandura. Nah, itu diturunkan dengan cara, karena ini si Basudewa lagi akan mengadakan sesaji korban binatang, kamu turunnya ke hutan Kumbina. Nah, turun di hutan Kumbina karena si Basudewa sedang berada di situ, berburu di situ. Tapi kamu harus berwujud binatang yang tidak seperti biasanya binatang yang diketahui oleh manusia. Nah, si Wisnu ini merubah wujudnya menjadi harimau putih. Harimau umumnya loreng-loreng gitu kan. Nah, ini yang putih gitu. Terus si Lesmana itu juga mau turun untuk menjadi binatang. Ini sudah ada Naga Basuki, jadi Lesmana menyatu dengan Naga Basuki. Berwujud naga. Itu berangkat ke Kumbina. Nah, di Kumbina situ Basudewa mengetahui ada harimau putih ini aneh, dikejar, dipanah, hilang. Harimaunya itu Hilang, cuman kelihatan lamat-lamat gitu ke angkasa mengarah ke Mandura. Terus ada naga juga itu, Naga Basuki yang menjadi naga. Itu juga kena panahnya si Basudewa, juga begitu. Hanya kelihatan samar-samar gitu, arahnya juga ke Mandura. Tuh. Terus ini, kalau begitu saya selesaikan saja kepentingan saya untuk berburu. Nah, saya akan kembali sana, suruh siap-siap yang di rumah gitu, suruhan si Arya Prabu Rukma, adiknya si Basudewa. Rukma berangkat, sini mempersiapkan diri menyusul pulang. Pada suatu ketika di Mandura itu Dewi Maerah itu sedang berada seorang diri di Petamanan atau Kapupren. Ada raja yang dari Gua Barong, Gurawangsa namanya. Gurawangsa itu datang ke Mandura, maksudnya meneliti kekuatan Mandura karena ingin menguasai kerajaan Mandura. Melihat ada seorang putri yang cantik sekali, ya Dewi Maerah itu. Dia ingin memperistri Maerah itu. Nah, karena kalau memperistri mesti dibawa pulang lama, itu dia spontanitas di situ, terus merubah wujudnya raksasa itu menjadi Prabu Basudewa. oh ya oke. Nah, terus kalau kamu ngerti aja itu berarti para pirsawan ngerti. Nah, itu terus di situ itu Langen Asmara atau mencintai memadu kasih dengan si Maerah itu. Kebetulan datangnya si Rukma tadi, Rukma datang, Arya Prabu Rukma itu melihat di situ ada si Basudewa sedang berkasih dengan Dewi Maerah. Ya benar itu istrinya, suami istri, tapi kok tadi nyuruh saya untuk mempersiapkan orang-orang Mandura, mempersiapkan keluarga Mandura akan kembalinya. Ini kok sampai di sini, sampai terjadi merasa dileceh atau merasa dibohongi atau merasa direndahkan gitu ya. Karena wong tadi suruhan kok
dia sudah di sini gitu, sampai terjadi perkelahian Arya Prabu kalah pada jatuhnya Arya Prabu, mundurnya Arya Prabu, ketemu sama pulangnya si Basudewa. Kemudian diutarakan semua, Basudewa menemui yang mengembari dirinya, ketemu antara Gurawangsa yang berbadan Basudewa dengan Basudewa, sampai terjadi perang sampai dengan si Basudewa Gurawangsa itu kejoderan atau badar pada wujud sejatinya. Raksasa itu mati. Nah ini Basudewa kecewa sudah sama si Mahera, walaupun Mahera itu dirinya tidak merasa bersalah karena itu suaminya yang datang, wujud suaminya. Nah, tapi tetap saja dia ternoda, saya nggak mau. Nah, sehingga perintah sama Rukmarata, perintah lagi, jangan menyimpan tunggak kemaduh atau menyimpan musuh itu, bawa ke hutan, dibawa sama Rukma ke hutan. Nah, terus yang di sini bersamaan dengan Dewi Rohini sama Dewi Diwaki itu bunting atau hamil Garbini gitu ya. Nah, datangnya dewa-dewa tadi yang mau turun ke bumi, masuk Naga Basuki yang bersama Lesmana itu tadi masuk ke ini. Terus si Wisnu masuk ke Dewaki itu, yang nantinya Rohini itu akan mempunyai putra Balarama atau Kokrasana Baladewa itu ya. Terus yang si Dewaki itu nantinya akan berputra Narayana atau Kresna adiknya. Nah, ini masih menunggu kandungannya kan masih lama. Tunggu kita pugal dulu ceritanya. Sekarang melanjutkan cerita kepergian si Mahera itu tadi. Sampai di hutan, nyimpang jauh dari negara, si Arya Prabu Rukma ini yang menerima perintah harus melunasi atau membunuh si Mahera. Nggak tega rasanya karena ini juga bukan kesalahan itu. Gitu. Tahu, ya sudah, sekarang dianggap saja sudah mati lah, itu ditinggal. Nah, ditinggal keroyo-royo di hutan situ, dia tersiksa hidupnya seorang diri di tengah hutan yang jauh kiri kanan, jauh pedesaan, jauh dari kota itu, sampai dengan hamilnya itu pada saatnya melahirkan. Datang seorang pendeta melihat kejadian itu, terus itu diboyong dibawa pulang ke rumahnya, diurusi sama pendeta itu dengan istrinya sampai dengan melahirkan seorang anak, dikasih nama Joko Maruta. Orang namanya pendeta ada di padepokan yang jauh dari kota besar gitu, dan namanya nama desa gitu, Joko Maruta. Dewasa ya, dewasa sudah punya pikiran itu kan diolah terus sama pendetanya. Dari ilmu pengetahuan apapun itu diajarkan sampai dengan ilmu kesaktian walaupun hanya sedikit. Tapi namanya pendeta itu kalau sudah menyendiri begitu itu sudah penuh dengan kesaktian dan lain sebagainya. Biasanya begitu. Nah, ini si Joko Maruta ini menanyakan orang tuanya, katanya dikasih tahu dari dongengan Mahera kepada pendeta ini tadi. Pendetanya sekarang ngasih tahu bahwa orang tuamu itu adalah raja di Mandura, Prabu Basudewa.
Itu Mahiranya kemana Pak? Udah nggak ada. Mahiranya mati. Oh, udah mati. Yang dinamakan mati kunduran itu, jadi habis melahirkan berapa hari atau berapa saat gitu meninggal, mati kunduran. Si Joko Maruto berangkat ke Madura untuk mencari bapaknya sambil membawa rasa dendam sebenarnya, karena keadaannya dia dilahirkan oleh permaisuri raja tapi berada di tengah hutan. Permaisurinya itu menderita hidupnya sampai dengan ditolong dengan ini dan itu. Nah, ini dia sambil membawa dendam itu ingin tahu bapaknya ini mau mengakui enggak. Sampai di Mandura dia minta diaku sebagai anaknya karena saya anaknya Mairah. Nah, yang sini nggak ada buktinya gitulah ya, nggak ada buktinya. Nah, buktinya gimana, Mairah sudah mati. Nah, terus akhirnya ya sedikit menolak lah, ini si Basudewa menolak sampai akhirnya terjadi perkelahian antara Mandura itu adik-adiknya seperti Rukma, Arya Prabu Rukma, Ugrasena. Itu perang kalah orang-orang Mandura. Nah, kalah terus ini rajanya ini juga tahu, cah ini kok sakti gitu. Wah, ini saya ngeri juga. Sudah, nantilah kita cari cara lagi. Terus diaku, boleh kamu akan aku jadikan anakku, tetap saya akui sebagai anakku. Kebetulan ada prajurit yang diketuai oleh Surati Montro. Nah, Surati Montro itu adiknya Gurawangsa Rasaksa yang Dari Gua Barong itu. Nah, dari Gua Barong yang menjelma jadi ya, yang Basudewa tadi. mencuri kasihnya si Mairah Mairah itu. Itu kan tadinya maunya kan mencari kekuatan Mandura itu supaya bisa ditaklukkan. Nah, ini datang di situ merangi Mandura. Perang pasukan Mandura agak keteter karena sini banyak juga para raksasa. Terus rajanya bilang, Raja Basudewa bilang sama si Joko Maruto, kamu tak suruh untuk menghadapi musuh-musuh yang merusak negara, sebab kamu sudah saya aku anak, sebagai anak seorang raja harus bisa ikut mempertahankan keamanan negara dan lain sebagainya. Kongso berangkat perang sama pasukan dari Gurawangsa itu. Ya, sebelum dinamakan Kongso lah. Perang sama pasukan Gurawangsa, pasukan dari Gua Barong itu, sampai dengan Surati Montro ini melihat tingkah laku si Joko Maruto itu kok seperti saudaraku gitu. Nah, bener, pada waktu Kongso dikalahkan dikit gitu, keluar halusnya si Gurawangsa mengatakan sama Kongso, ini anakku, kamu harusnya berbakti kepada dia. Hilangnya itu Surati Montro, wah bener ini anaknya kakakku, nungkul dia, menyerah, kalah. Nah, menyerah kalah itu karena prajuritnya banyak, orangnya juga sekti, sama si Joko Maruto dihadapkan ke Basudewa. Basudewa sudah tahu kalau ini semua kalah, sudah menyerah, kalah. Nah, ini sudah berhasil, terus dijadikan Pangeran Pati. Maruto jadikan Pangeran Pati, diletakkan di Kasatriyan, terus dikasih nama Kongso itu. Yang ngasih nama itu malah si Basudewa, bapaknya. Kongso itu kan katanya orang-orang dulu yang ngasih tahu itu Kongso itu nama suatu pertanyaan, siapa
siapa sebenarnya kamu itu, namanya Kongso gitu. Kalau saya dulu saya gabungkan dengan Bruno Adimure. Masih di Pangeran Pati. Belum jadi raja. Belum. Kalau ini ya, Yang pakem pakeman ini. itu jauh banget bedanya dengan pakem yang saya sebutkan tadi, Hariwongso. So itu kalau di pakeman itu namanya Drumilah. Kongso itu punya anak nggak sih Pak? Maksudnya? Belum kenal saya. Kongso itu ada pakeman yang mengatakan terbunuh atau dibunuh oleh panahnya Arjuna, ada yang bilang mengatakan juga terkena senjatanya, cakranya dari Narayana atau Narayana. Ya itu. sebenarnya panahnya Arjuna itu sisipan.